darah 10 penyihir, membuatnya sempurna untuk melawan penyihir. Kemudian dia melompat ke arah Russell untuk menyerang. Namun, Russell dengan cepat terbang ke atas sambil menggendong Hubert, dan naik lebih tinggi ke udara. S1MCHE Pronunciation Cry menghantam lantai dengan serangannya, dan dia berkomentar bahwa reaksinya mengesankan. Dia melihat tanah mulai berkilau dan bertanya-tanya apakah itu batu bom api. Russell mengatakan kepada S1MCHE Pronunciation Cry untuk mencoba menghindari ini tepat saat bom api meledak di dekatnya. Dia berpikir bahwa batu yang meledak saat terkena benturan keras dan menghancurkan area seharusnya cukup untuk membingungkan S1MCHE Pronunciation Cry. Dia membantu Hubert duduk di tanah dan menyuruhnya berterima kasih pada Pepper. S1MCHE Pronunciation Cry bertanya apakah Russell berencana mengulur waktu untuk teman-temannya karena dia tahu tidak bisa mengalahkannya. Russell memberitahu Hubert bahwa saat dia memberi sinyal, dia harus lari dan bergabung dengan putri serta Count, meyakinkan bahwa dia akan mengulur waktu untuknya. Hubert meraih bahunya dan bertanya apakah dia menyuruhnya meninggalkannya dan lari. Russell tersenyum dan menyuruhnya percaya padanya. Dia akan kembali bersamanya. S1MCHE Pronunciation Cry mengisi tubuhnya dengan aura dan bertanya apakah Russell sudah selesai berbicara. Russell berbalik ke arah S1MCHE Pronunciation Cry, menggunakan skill Chain Lightning untuk menyebarkan cahaya gemuruh di sekelilingnya, dan berkata bahwa saatnya Hubert berlari. Hubert mulai berlari. Russell menyebarkan api, berpikir bahwa batu bom api akan memberi Hubert waktu untuk melarikan diri. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa meremehkan S1MCHE Pronunciation Cry sebagai lawan. Dia mengaktifkan semua kemampuannya, Cloudy Ring, Thunderstorm, Draconification Stage 2, dan Magical Spear Gebulk, dan berpikir bahwa dia akan memberikan segalanya untuk serangan ini. Terjadi ledakan besar. Di sisi lain, Hubert menciptakan perisai pelindung di sekitar Kimberly dan Camilla untuk memastikan keselamatan mereka. Ledakan itu menghancurkan segala sesuatu di sekitar, dan saat debu mereda, Russell duduk di lantai, bertanya-tanya apa yang terjadi. Sepertinya serangannya berhasil. Tiba-tiba, suara S1MCHE Pronunciation Cry memecah keheningan, mengatakan bahwa dia benar-benar sudah melakukannya sekarang dan jangan kira dia akan mati dengan tenang. Dia berdiri, menggerakkan lengannya ke depan untuk menahan serangan itu. Russell berpikir, sial, dia tahan itu. S1MCHE Pronunciation Cry mencoba menggerakkan pedang tulang naganya, tapi macet, dan dia bertanya apa yang terjadi dengan pedang bodoh ini. Suara Raja Naga Ilahi dari pedang itu kemudian bertanya bagaimana beraninya dia mencoba menyakiti penguasaan naga dengan tulang naga. Russell, terkejut oleh suara itu, berpikir bahwa itu adalah suara yang sama yang dia dengar di depan hati naga. Dia mengejeknya, menyebutnya konyol. Seekor naga hitam, Raja Naga Ilahi, muncul di belakang Russell saat dia bertanya-tanya apakah itu benar-benar Raja Naga Ilahi. Raja Naga Ilahi berkata bahwa sebagai penguasa naga, Russell akan diberikan kekuatannya untuk sesaat, dan dia memohon agar dia menghilangkan hama yang telah menghina nama para naga. Russell berbicara kepada Raja Naga Ilahi dan mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang ingin ditanyakan. Raja Naga Ilahi memberitahunya untuk mencari para naga, menjelaskan bahwa keberadaan mereka akan menghubungkan Russell dengannya. Dia akan menjadi penguasa dan harapan bagi naga-naga yang masih tersisa di dunia ini. Russell, yang terkejut, merasakan aura kekuatan yang kuat mengelilinginya dan merasakan kekuatan yang luar biasa. Dia mengepalkan tinjunya dan berpikir bahwa meskipun dia tidak sepenuhnya mengerti kata-kata Raja Naga Ilahi, jika dia memiliki kekuatan ini, dia mungkin bisa berhasil. Sementara itu, pedang tulang naga membakar lengan S1MCHE Pronunciation Cry, memutusnya dari tubuhnya dan membuatnya jatuh ke tanah. Russell melompat maju menyerang, memegang tombaknya dan menggunakan skill Overhead X Blaze Lance. S1MCHE Pronunciation Cry meregenerasi lengannya, menggenggam pedangnya, dan berkata bahwa dia telah meremehkannya. Dia bertanya apakah Russell pikir kehilangan satu lengan akan membuat perbedaan dan menambahkan bahwa mata sombong itu persis seperti ayahnya. Dia bertanya apakah semua pakaian seperti itu dan mencoba menyerang lagi. Russell mundur dan bertanya apakah S1MCHE Pronunciation Cry mengenal ayahnya. S1MCHE Pronunciation Cry mengejek dan berkata bahwa dia sangat mengenalnya, bahkan ingin mencungkil mata sombong itu sendiri, tapi sayangnya orang lain sudah lebih dulu melakukannya. Russell bertanya maksudnya apa. S1MCHE Pronunciation Cry memanggilnya bodoh dan bertanya mengapa dia percaya hanya kekaisaran yang bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Russell mengayunkan tombaknya untuk menyerang, tapi S1MCHE Pronunciation Cry membungkuk dan membalas dengan serangan. Russell cepat mundur tapi tetap terkena pukulan di dekat pinggang. Dia mengeratkan giginya dan bertanya pada dirinya sendiri apa ini. S1MCHE Pronunciation Cry mengejeknya, mengatakan bahwa dia bahkan tidak bisa menghindari serangan sesederhana itu, menyebutnya menyedihkan dan payah, lalu mengepalkan tinju sambil mengumpulkan tenaga untuk melancarkan serangan lagi. Russell melompat ke samping, tapi S1MCHE Pronunciation Cry langsung bergerak ke sisi itu lagi dan menyerang,
mengatakan bahwa dia terlalu mudah ditebak. Russell membuat perisai pelindung di sekelilingnya untuk memblokir serangan, tapi S1MCH Pronunciation Cry menghancurkan perisai itu, mengenai sasaran, dan melemparkannya jauh. S1MCH Pronunciation Cry mengejek, bertanya apakah dia benar-benar mengira bisa menang dengan bakat sepatetik itu, menyebutnya bocah canggung, dan mengatakan tidak ada yang bisa mencapai level lebih tinggi tanpa mengorbankan sesuatu, serta terlalu dini bagi anak sepertinya untuk bermimpi tentang itu. Dia bersiap menyerang lagi. Russell segera terbang menjauh, membalas serangan, dan berpikir bahwa dia tidak punya pilihan selain mengakuinya. Pria ini adalah manusia super, lawan yang benar-benar di luar kebiasaan. S1MCH Pronunciation Cry berlari ke arahnya untuk melanjutkan serangan, tapi Russell menggunakan skill gelombang angin untuk menyerang. Namun, S1MCH Pronunciation Cry dengan mudah memblokirnya dengan pedangnya. Russell, yang terkejut, berpikir bahwa dia memblokir semua serangannya dan bertanya-tanya apakah menang itu mungkin. Tapi dia segera memutuskan untuk tidak menyerah. Dia membuat lingkaran mana, menggunakan skill gravitasi untuk menyerang, dan berpikir bahwa dia akan menunjukkan bagaimana seorang penyihir sejati bertarung. Dia menggerakkan jarinya, menyebarkan api dan menyebabkan ledakan besar. Saat dia cepat mundur, dia terkejut melihat S1MCH Pronunciation Cry terbakar. S1MCH Pronunciation Cry menggerakkan tangan raksasanya ke arahnya, berusaha menangkapnya, dan berteriak bahwa dia berani menipunya dengan trik-trik rendah dan remeh seperti itu, bersumpah akan membunuhnya. Russell merasakan tekanan yang menghancurkan dan berpikir bahwa dia benar. Dengan tekad, dia mengaktifkan Cloud Ring dan memanggil skill Lightning Giant, menyebarkan cahaya petir di sekelilingnya. Dia berteriak kesakitan dan berpikir bahwa untuk terbang lebih tinggi, dia harus rela mengorbankan segalanya. Mengorbankan tubuh rendah ini sangatlah berharga sejuta kali lipat. S1MCH Pronunciation Cry terkejut melihat itu, ragu saat Russell menendangnya menjauh. Dia berpikir dengan merangsang ototnya menggunakan listrik, dia telah meningkatkan kecepatannya secara eksplosif, memperlihatkan kartu truf pamungkas yang selama ini disembunyikannya, Swift Charging Lance. Dia mengeluarkan tombak sihirnya dan menggunakan keunikan Russell, keterampilan serangan mematikan, melompat ke arahnya untuk menyerang. S1MCH Pronunciation Cry, yang sama terkejutnya, melancarkan serangan balik dengan menerjang ke arahnya. Russell batuk darah akibat benturan, terluka parah, dan jatuh berlutut di lantai sambil bergumam kata monster. S1MCH Pronunciation Cry tertawa dan menghantamkan wajah Russell ke lantai, sambil memegang bagian belakang kepalanya. Russell, yang berjuang, berpikir bahwa dia hanya butuh satu kesempatan lagi. Dia menyeringai melalui rasa sakit dan berkata bahwa dia masih terlihat seperti binatang. Tuan S1MCH Pronunciation Cry sambil meluncurkan bola api yang membakar lengan S1MCH Pronunciation Cry dan menjatuhkannya ke tanah. Russell mendekatinya dan bertanya bagaimana rasanya merangkak di lantai seperti serangga yang menyedihkan. S1MCH Pronunciation Cry mencoba berbicara dengan suara gemetar, tapi sebelum dia sempat berkata apa-apa, Nicholo datang dan menyatakan bahwa saatnya mati, menggunakan kekuatannya untuk melepaskan ledakan besar. Darah menyebar di tanah. Nicholo, yang menyaksikan akibatnya, berpikir bahwa sungguh tidak percaya Russell bisa membuat S1MCH Pronunciation Cry sampai sejauh itu sendirian. Dia menyadari bahwa Russell telah mencapai sesuatu yang luar biasa. Sementara itu, Hubert kembali bersama yang lain dan melihat Russell tergeletak tak sadarkan diri di tanah. Dia berpikir bahwa perjuangan putus asa Russell telah mengubah takdir Endymion dan Kia.